PMK ini kan sudah hampir setahun ya, dan alhamdulillah dalam setahun ini progresnya alhamdulillah cukup bagus dan signifikan dari hasil vaksinasi yang kita kerjakan. Yang pertama, terima kasih kepada semuanya yang telah melaksanakan pengendalian ini dengan amat sangat baik. Koordinasi kita termasuk dengan matur nuwun kepada pemerintah pusat yang menyediakan vaksin dan obat serta peralatannya, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui arahan Ibu Gubernur kita bisa melalui masa-masa sulit untuk pengendalian PMK ini. Kita disupport luar biasa dari Ibu Gubernur untuk mengendalikan ini. Kemudian juga dari TNI Polri dan juga teman-teman kabupaten kota termasuk POV, teman-teman dari dokter hewan dan juga teman-teman dari paramedik dan semuanya yang terlibat. Ini merupakan bentuk kerja tim kita yang bisa mengendalikan penyakit PMK ini sampai hari ini. Target 7,5 juta. Yang sakit ini perkembangannya dari hari ke hari kasus ya. Ini sudah seminggu ini sudah 0 kasus, artinya tidak ada kasus yang bertambah. Tapi kadang-kadang masih ada muncul 2, 3, itu biasa. Karena kadang-kadang kalau belum divaksin itu akan muncul gejala klinis. Nah ini masih ada kan kadang-kadang pedet yang baru lahir, atau mungkin lalu lintas dari pasar yang masuk, ini yang belum divaksin. Nah ini kadang-kadang muncul gejala klinis, panas, kemudian tapi gejalanya tidak separah pada waktu sebelum ada vaksinasi. Rata-rata angka mortalitas mengalami penurunan berapa persen? Kalau kematiannya sebenarnya kan kecil, nggak sampai 5%. Nggak sampai 2% ya malah. Nggak sampai 2%. Nggak sampai 2%. Kalau secara teori 5%, tapi kita kenyataannya tidak sampai 2%. Ada di data PMK kita tadi ada dari kasus yang sakit itu yang mati kurang lebih berapa? Dari total kasus 199.000 yang mati 4.000. Yang mati kurang lebih cuma 4.000, jadi kecil. Potong gitu ya Bu? Mati ada yang mati, ada yang dipotong paksa. Daerah mana yang minim vaksinnya? Nggak ada yang minim Pak, semua kita penuhi sesuai dengan ternak rentan. Vaksin kita cukup, stoknya ada, dan di kita ada 7,3 juta yang saat ini sudah divaksinkan 6,7 juta. Kalau habis tinggal bilang sama Ya, Pak Arief dari pemerintah pusat, ini stoknya di sana sudah cukup untuk coverage 10,4 juta ternak rentan yang ada di Jawa Timur. Bu, terkait tadi disebut antrak membayangi ternak Jatim itu maksudnya? Jadi gini, antrak ini kan sudah kemarin ada kejadian di DIY ya, daerah istimewa Yogyakarta di Bantul itu sudah ada, sehingga kita harus waspada. Artinya membayangi apa? Ternak ini kan berlalu lintas. Nah, antrak ini disebabkan oleh bakteri, tapi ini zoonosis, bisa menular dari ternak ke manusia. Ini yang bahaya, karena kita interaksinya lalu lintas ini ya orangnya ya ternaknya ini kan cukup Ya. ramai ya lalu lintasnya dari Jawa Tengah, dari DIY ke Jawa Timur, termasuk orang ini kan juga bisa membawa bakteri yang ada dari satu tempat ke tempat yang lain, baik bakteri maupun virus. Dari PMK ataupun antrak ini apakah ada pengaruh dari perubahan iklim? Salah satunya adalah perubahan iklim, kondisi global, lalu lintas kita dari luar negeri ke kita keluar masuk, ini juga sangat pengaruh, iklim juga sangat pengaruh. Jadi cuaca kita yang tidak menentu ini justru malah menjadi pengaruh yang paling dominan menurut kami, termasuk pengaruh rumah kaca yang ini ada udara panas mencekam, kemudian dingin. Nah ini pancaroba ini yang juga menjadi pengaruh bagaimana tumbuh kembangnya bakteri dan virus ini bisa muncul di saat nyaman untuk pertumbuhannya bagi bakteri dan virus. Ada, mereka itu ada, cuman di saat-saat tertentu dia akan silent, tidak muncul karena dia tidak sesuai dengan suhunya dan seterusnya, di dalam inangnya itu nggak cocok untuk dia bisa menyerang. Tapi dikala situasinya memungkinkan, iklimnya, kondisi ternaknya dan semuanya memungkinkan, dia akan muncul.
Tapi antrak sudah ditemukan di Dari Jawa Timur tidak masuk di Jawa Timur antrak. Saya juga minta teman-teman semua wartawan untuk Nyontulung juga menjadi bagian dari menginformasikan bahwa pengendalian termasuk lalu lintas ternak ini juga menjadi kewaspadaan kita untuk KIE. Jadi kita berikan edukasi kepada peternak-peternak kita melalui teman-teman media, tolong untuk juga ikut memberikan early warning system terhadap penyakit PHMS kita. Penyakit PHMS itu penyakit hewan menular yang strategis yang itu bisa berdampak secara ekonomi, secara global. Cuman kan karena kita juga melihat potensi pendanaan juga ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sehingga diharapkan teman-teman peternak melalui KUD sebagai Alfari nanti bisa mengakses dari dana kredit lunak dari KUD. Cuma nanti kita masih mengkonsep bagaimana KUD ini bisa diakses oleh teman-teman peternak dengan mungkin persyaratannya yang lebih dimudahkan. Ini kami lagi koordinasi dengan teman-teman pusat yang mempunyai kewenangan itu. Satu lagi Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Hewan Arif Wicaksono MSI. Yang kami hormati awal hingga hari ini beliau masih setia. Atur nuwun Pak Budi. Yang kami hormati juga Kepala BP Vetpartes yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Hewan Inarto, matur nuwun rawuhnya. Yang kami hormati Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan Surabaya dan Bangkalan, matur nuwun rawuhnya Bapak. Yang kami hormati juga Kepala BPIB Singosari yang pada kesempatan sore hari ini diwakili yang rawuh pada sore hari ini, matur nuwun rawuhnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, matur nuwun yang rawuh secara pribadi. Biar kenal ini teman-teman semua, kami menghadirkan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun rawuhnya. Bapak Ibu Eselon 3 dan 4 Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, ini tim think tank kami, super tim kami dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, ada dari PDHI, dari ISPI, para Vetindo, Pak Veti dan ASOI yang rawuh juga pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu pejabat otoritas veteriner Kabupaten Kota se-Jawa Timur, serta Bapak Ibu petugas lapangan serta undangan yang berbahagia yang berkenan rawuh pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita semua diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat sehat kita, rapat koordinasi percepatan pengendalian penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur tahun 2023 di Hotel Grand Davang Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan percepatan pengendalian penyakit food and mouth disease di Jawa Timur. Kami matur nuwun kepada tim yang sudah kita bentuk. Ini adalah tim besar yang kita bangun untuk menyelesaikan, mengendalikan penyakit food and mouth disease mulai bulan Mei tahun 2022. Terima kasih Puspetma, BPVet, Karantina, BBIB, ini yang mendukung kami dari awal terjadinya PMK sampai hari ini. Kemudian juga kami matur nuwun kepada teman-teman kepala dinas kabupaten kota yang komitmen dan support
serta fokus untuk menyelesaikan permasalahan kita terkait dengan PMK ini. Dan juga tak lupa teman-teman POV, teman-teman dokter hewan, teman-teman paramedik, dan semua tim yang dibangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, termasuk dengan provinsi dan pemerintah pusat. Kita juga gandeng BPBD, tapi hari ini kita undang, dan juga ada dari TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, sehingga kita bersama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Termasuk teman-teman dari akademisi, dari UNER, UB, Wijaya Kusuma, dan seluruh stakeholder yang ada dari PDHI, ASOHI, ISPI, dan semuanya yang terlibat dalam big team untuk menyelesaikan PMK kita. Saya kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita menyampaikan, tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa pengendalian PMK ini akan berhasil secara nasional, tolak ukurnya ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur selesai dan berhasil menyelesaikan vaksinasi dan pengendalian, insya Allah Indonesia juga berhasil menyelesaikan PMK dan vaksinasi ini. Karena populasi kita paling besar di Indonesia. 4. Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ketua Asosiasi, PDHI, ISPI, dan para Pedindo dan Pak dan ASOW yang sudah hadir pada kesempatan pada siang hari ini, dan POP, Lingkup Dinas Provinsi Jawa Timur, petugas lapangan, serta teman-teman rekan-rekan wartawan media yang sudah hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin Bapak sekalian, saya mewakili Ibu Direktur membacakan arahan terkait dengan kegiatan rapat koordinasi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan para peternak kita di dalam budaya peternakan kita, khususnya dari ancaman penyakit. Dan saya selalu hadir pada peternak baik di dalam kegiatan yang sifatnya insidental, khususnya terkait dengan penyakit ini. Tak lupa pada kesempatan pada siang ini kami sampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak, khususnya, dan kami memberikan, kami selaku dokter kesehatan yang memberikan apresiasi yang cukup besar terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini saya rasa cukup efektif dengan mengundang media sebagai bentuk penghargaan kita, teman-teman di lapangan di dalam melakukan upaya keras kita sehingga bisa disuarakan. Jadi Bapak sekalian, rata-rata kita kalau melihat di media kasus PMK dulu ya, mulai tahun 2022 kita melihat selalu berita-berita negatif. Tentunya ini yang kita dorong bahwasanya kita ada dan berbuat untuk peternak kita. Tentunya di Jawa Timur kita harus hormati bersama dengan upaya-upaya yang kita adakan ini. Bapak sekalian yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, yang penyakit COVID tentunya. Tahun 2019 kita ada penyakit African Swine Fever. Tahun 2022 hampir barengan dengan penyakit PMK kita LSD, lapis skin disease atau lato-lato tadi istilahnya Pak Iswahidi, dan PMK terakhir. Tentunya PMK ini kita ketahui bersama begitu habis lebaran, pasca lebaran kalau Bapak Ibu ingat ya, di bulan Juni tahun 2022 PMK ternyata ikut lebaran juga. Dan terus tentunya itu mengganggu kita ya, mengganggu silaturahmi kita dan sebagainya. Ini tentunya yang kalau kita flashback setahun yang lalu kira-kira, begitu kita gegap-gempita dengan berita-berita terkait dengan PMK di mana-mana, masyarakat protes dan sebagainya karena tidak ada vaksin, karena tidak bisa diobati, sapinya mati dan semuanya. Tentunya ini kita tentunya dari kerja setahun kita ini kita merasa terobati dengan situasi yang saat ini ada. Jadi kasusnya tidak melandai dan tentunya ini menjadi kesempatan baik bagi kita semuanya untuk kemudian kita mungkin merefleksi dirilah seperti tadi disampaikan oleh nanti Pak Bu Kepala Dinas, merefleksi satu tahun terkait dengan PMK ini. Jadi intinya ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bapak sekalian,
Direktur Kesehatan Hewan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Hewan Arif Wicaksono, Magister Manajemen, Bapak Kepala Puskesmas Surabaya, Bapak Dr. Hewan Edi Budi Susila, MSI, Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 38 kabupaten kota. Alhamdulillah sampai jam 2 tadi Ibu Kadis sudah ada 16 kepala dinas yang bisa hadir secara pribadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan sekarang sudah mendekati ke angka 25. Bapak Ibu perwakilan dari BPIB Songosari dan Puswetma, mohon maaf, BPVet Wates, Pak Indarto, terima kasih saudaraku. Bapak Ibu lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Bu Kadis, seluruh jajaran S13 hadir di ruangan ini, mulai dari Bapak Sekretaris, Kepala Bidang sampai Kepala UPT. Kemudian Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Ikatan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, ada wakilnya, kemudian Ikatan Paramedik Veteriner Indonesia, Pak Effendi sudah hadir, dan dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia serta Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Bapak Ibu pejabat otoritas veteriner di 38 kabupaten kota, alhamdulillah semuanya hadir. Bapak Ibu petugas lapangan, serta yang saya banggakan dan saya hormati, para jurnalis. Hari ini alhamdulillah hadir jurnalis dalam rangka mengikuti lomba karya tulis wartawan. Tepuk tangan untuk jurnalis kita. Ini adalah kerjasama antara Biro Humas, Biro Admin dengan Dinas Peternakan. Kali ini topik yang diangkat adalah pengendalian penyakit mulut dan kuku. Jadi hari ini momennya tepat sehingga kurang lebih ada 60 wartawan akan hadir untuk meliput kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya kita hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari sepenuhnya bahwa wabah penyakit mulut dan kuku belum usai 100%. Namun di lain pihak, konstelasi penyakit hewan menular lainnya juga sudah mulai ada peningkatan. Kita ketahui bahwa di provinsi lain antraks sudah mulai muncul, di provinsi lain rabies juga sudah mulai muncul, dan ada potensi ancaman penyakit flu burung versi baru. Untuk itu hari ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat dalam rangka percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku dan kesiapsiagaan penyakit hewan menular lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, ingin melakukan koordinasi terkait dengan percepatan pengendalian penyakit mulut dan kuku, tentunya terkait juga dengan percepatan vaksinasi PMK. Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan dini penyebaran lebih luas penyakit lumpy skin disease atau bahasa desanya itu penyakit lato-lato. Kemudian juga kami ingin memberikan sosialisasi terkait dengan lalu lintas hewan antar wilayah perspektif Permentan 17 tahun 2023, serta ingin mensosialisasikan terkait dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 311 status wabah atau status penyakit di tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur. Kepada Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur didampingi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya pose yang kedua. Tangan sebelah kanan diangkat dan mengepal. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Salam optimis. Satu kali lagi.